holding their breath. If anyone can do it, he can. Nakamura, he has done it! Isn't that just typical? What a way to win the title, and how fitting that the goal should be scored so late and should be scored by Shinsuke Nakamura. They've had to wait for the title, but good things come to those who wait. Celtic champions. Satu ancang-ancang yang disertai sebuah ketenangan sudah dapat membuat pemain bernama Shunsuke Nakamura menciptakan mahakarya. Menggunakan kaki kiri sebagai pena dan lapangan sepak bola sebagai kanvas, Nakamura akan dengan kejam memaksa kiper lawan menjadi pemanis dalam lukisan miliknya. Shunsuke Nakamura merupakan satu dari sekian produk terbaik yang dihasilkan Asia, khususnya Jepang. Dia merupakan dewa sepak bola yang terkenal dengan kaki kiri mematikan. Dalam situasi ideal, Nakamura akan dengan mudah mengubah situasi tendangan bebas menjadi seperti tendangan penalti. Seperti tidak ada penghalang baginya untuk mencetak gol melalui situasi tersebut. Nakamura tak pernah lupa untuk melukis karya indahnya melalui sepakan bebas. Boleh dibilang menjadi legenda di kompetisi Eropa. Tak ada penggemar sepak bola yang tak mengenal namanya. Ketika disebut daftar penendang terbaik sepanjang masa saja, maka sudah bisa dipastikan bahwa nama Shunsuke Nakamura masuk di dalamnya. Shunsuke Nakamura lahir pada 24 Juni 1978 di Yokohama. Ia kemudian mulai bermain bola saat berusia 5 tahun pada 1983. Pada usia 12 tahun pada 1991, Nakamura bergabung dengan tim muda Nissan Motors FC, klub yang kini dikenal dengan nama Yokohama F. Marinos. Setelah itu, Nakamura bergabung ke SMA Tokogakuen di Kawasaki dan mengantarkan sekolahnya masuk final kompetisi antar SMA se-Jepang pada 1996. Setelah lulus SMA pada 1997, Nakamura memutuskan bergabung dengan Yokohama Marinos, kembali ke tim tempat ia menimba ilmu saat kecil. Nakamura menjalani debut profesionalnya pada 8 Maret 1997 pada laga J-League Cup melawan Verdy Kawasaki atau yang sekarang dikenal dengan nama Tokyo Verdy. Ia bermain 76 menit pada pertandingan tersebut. Nakamura tidak membutuhkan waktu lama untuk kesankan penggemar. Di musim pertamanya, dia berhasil mencatatkan sebanyak 31 penampilan dan mencetak 5 gol. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Shunsuke Nakamura kian berkembang. Dia mulai sadar akan pentingnya memberi kontribusi bagi tim dengan menjalankan kerjasama yang baik. Visi dan kecerdasan yang dimiliki kemudian membuat Nakamura mendapat label sebagai pemain muda paling potensial yang dimiliki Jepang. Kebintangan Shunsuke Nakamura mulai benar-benar terlihat pada tahun 2000. Dari 32 laga di J1 League, Nakamura mencatat 5 gol dan 11 assist, mengantarkan Marinos jadi runner-up J1 League musim itu. Nakamura juga terpilih menjadi MVP alias pemain terbaik J1 League 2000. Tahun berikutnya, Nakamura mencatatkan 31 penampilan dan mencetak 5 gol di semua kompetisi, termasuk 6 penampilan dan 2 gol di Piala J-League 2001 yang dimenangkan Marinos. Menjadi pemain yang sangat menonjol di level klub, membuat Nakamura mendapat kesempatan debut di timnas Jepang. Saat itu, dia diturunkan pelatih Philippe Troussier pada laga kualifikasi Piala Asia 2000 melawan Singapura 13 Februari 2000. Nakamura kemudian mencetak gol pertamanya untuk Samurai Biru pada laga berikutnya di kualifikasi Piala Asia 2000, yaitu kontra Brunei Darussalam pada 16 Februari 2000. Mencetak gol pada menit ke-45 dalam kemenangan 9-0 timnas Jepang melawan Brunei. Pada putaran final, Nakamura berhasil membawa Jepang meraih gelar Piala Asia 2000 dengan mengalahkan Arab Saudi di final.
Nakamura pun masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Berkat kegemilangannya di negeri Sakura, bakat Nakamura langsung tuai perhatian dunia. Paling mencengangkan, klub sekelas Real Madrid pernah dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun yang paling ramai membicarakan talenta asal Jepang itu adalah klub-klub asal Italia termasuk Reggina, Chievo, Perugia, Napoli, Lecce, dan Atlanta. Mereka mengagumi cara bagaimana Nakamura mengolah bola. Pemain asal Jepang itu bahkan dinilai punya teknik serta kreativitas tinggi. Setelah mendapat perhatian dari banyak klub Eropa, salah satu klub Italia, Reggina, berhasil mendapat jasa Nakamura. Meski tidak diketahui apa yang dilakukan klub tersebut sehingga bisa mendapatkan jasa sang pemain, ada fakta yang menyebut kalau Reggina sampai mengirim pemandu bakat ke Jepang hanya untuk mengamati Nakamura. Lee Amaranto dianggap sebagai sosok berjasa dalam perekrutan Nakamura yang dilakukan Reggina. Dia rela dikirim ke Jepang hanya untuk menonton Nakamura bermain. Kala itu, ia begitu terkesan dengan segala hal yang ada dalam diri Nakamura. Satu yang paling menarik perhatian baginya adalah Nakamura berhasil membawa Jepang menjadi juara di ajang Piala Kirin pada 2002 sekaligus menyumbang 2 gol. Tanpa berlama-lama, Nakamura yang resmi digait Reggina pada tahun 2002 langsung diberi mandat untuk memakai nomor 10. Saat itu, klub rela mengambil nomor tersebut dari Francesco Cozza untuk diberikan kepada Nakamura. Kedatangan Nakamura ke negeri pizza, khususnya Reggina, langsung timbulkan gegap gempita. Hanya 5 bulan setelah Nakamura resmi berstatus sebagai pemain Reggina, penjualan kaos klub atas namanya terjual sampai 25.000 setel. Apa yang telah diberikan klub pun tak hanya dibayar dengan kepopuleran belaka, melainkan juga gelontoran gol di 3 pertandingan awal. Di musim perdananya, kontribusi 32 penampilannya berhasil menghindarkan Reggina dari jurang degradasi. Lebih dari itu, Nakamura juga sukses menjadi pelayan sempurna bagi duo Emiliano Bonazzoli dan David Di Michele. Di musim tersebut, Nakamura berhasil mencetak 7 gol, di mana mayoritas berasal dari sepakan bola mati. Gol semacam itu memang sudah menjadi ciri khas pemain asal Jepang tersebut. Kemampuan itulah yang nantinya akan membawa Nakamura menuju ke hal-hal yang lebih besar. Karir Nakamura bersama Reggina kemudian kandas setelah ia beberapa kali dibekap cedera. Kemudian setelah Reggina putuskan mengganti pelatih dengan datangkan Walter Mazzarri, Nakamura memang masih masuk ke tempat utama. Akan tetapi, pola 3-5-2 yang diterapkan sang pelatih membuatnya tidak bebas berkreasi. Ia dituntut untuk lebih sering membantu lini belakang dan berbuntut pada jumlah golnya yang menurun drastis. Merasa tak puas dengan pola yang diterapkan pelatih, Nakamura merasa jika sekaranglah waktu yang tepat untuk angkat kaki. Ada banyak sekali klub yang mengintai jasanya, termasuk beberapa dari Spanyol dan Jerman. Namun, tim asal Skotlandia, Glasgow Celtic, menjadi yang paling beruntung karena berhasil mendapatkan tanda tangannya. Di klub inilah Nakamura menjadi legenda yang sesungguhnya. Bersama Celtic, banyak sekali sepakan bebasnya yang menembus jala lawan. Rambut panjang serta lengkungan tajam tak pernah terlepas dari tawa penggemar. Nakamura menjadi sosok paling mematikan ketika sudah diberi kesempatan untuk melakukan sepakan. Lebih dari itu, dirinya juga langsung mendapat kepercayaan dari manajer Gordon Strachan untuk menjadi pengatur permainan di lini tengah The Boys. Hasilnya, titel Liga Primer Skotlandia dan Piala Liga menjadi sumbangsihnya kala itu. Dari sudut manapun, peluangnya dalam mencetak gol sudah dipastikan besar. Dia tak ubahnya menjadi momok bagi tim lawan jika pelanggaran dilakukan di depan kotak 12 pas. Satu sontakan yang berbuah lengkungan pun menjadi definisi dari betapa indahnya karir seorang Shunsuke Nakamura.
Dari total 128 pertandingan yang dimainkan, Nakamura berhasil ciptakan 29 gol. Mayoritas golnya, semua pasti sudah bisa menebak dari mana asalnya. Nakamura sendiri memiliki sejumlah momen emas melalui sepakan bebasnya saat berseragam Celtic. Ia pernah mencetak gol melalui sepakan bebas yang menentukan kemenangan melawan Kilmarnock untuk memastikan gelar Liga Celtic. Kemudian yang paling terkenal tentu saat ia membuat penjaga gawang Excalibur Edwin van der Sar diam 1000 bahasa. Saat ini, apa rahasia di balik keberhasilannya dalam melakukan tendangan bebas? Dalam sebuah wawancara, Nakamura mengatakan, "Aku mencoba menjaga kaki kananku tetap kokoh di lapangan untuk menambah kekuatan dalam tembakan. Saat aku menyentuh bola, aku mencoba memutar pergelangan kaki ke atas. Jika kamu melakukannya dengan benar, bola akan melengkung dan jatuh pada saat yang tepat. Bagiku, psikologi adalah hal penting. Aku berusaha untuk tidak terlalu bersemangat. Jika pikiranku jernih dan pola pikirku benar, aku akan melakukan tendangan bebas terbaikku." Kehebatan tendangan bebas Nakamura juga dibuktikan dengan beragam situasi. Dia pernah mengikuti sebuah acara di Jepang yang memintanya untuk memasukkan bola ke dalam sebuah jendela bus yang sedang berjalan hingga menarget sebuah kue pernikahan dari jarak yang tidak dekat. Semua itu berhasil dia lakukan, meski sejatinya sudut yang dipunya terbilang cukup mustahil. Nakamura membela Celtic selama kurang lebih 4 tahun atau sampai 2009. Setelah itu, dia terbang ke Espanyol dan mendapati jalan karirnya yang berjalan kurang baik. Para staf Espanyol menyebut kalau adaptasi Nakamura tergolong sangat lambat. Hal itu pula yang membuatnya lebih sering duduk di bangku cadangan. Namun meski tergolong tua, pesona Nakamura justru membuat klub pertamanya, Yokohama, memulangkannya ke Jepang. Di sana, kesaktiannya muncul kembali dan berhasil membuat cap 189 laga dengan jumlah 35 gol. Lagi-lagi, karena free kick-nya, ia bisa menciptakan banyak gol. Pada tahun 2013, Nakamura yang bertindak sebagai kapten tampil sangat luar biasa. Dia berlaga sebanyak 33 kali, mencetak 10 gol dan 6 assist, serta membawa Marinos jadi runner-up J1 League. Walhasil, Nakamura terpilih jadi MVP, mengulangi prestasinya pada tahun 2000. Nakamura bertahan di Yokohama F. Marinos hingga akhir musim 2016 dan setahun kemudian dia memutuskan hijrah ke klub J1 League lainnya, yakni Jubilo Iwata. Nakamura bermain 2,5 musim di Jubilo Iwata hingga musim panas 2019 dan total bermain 52 kali di semua ajang serta mencetak 5 gol dan 12 assist. Pada pertengahan musim 2019, Nakamura bergabung dengan Yokohama FC di J2 League. Nakamura bertahan di Yokohama FC hingga penghujung karirnya sebelum memutuskan pensiun pada akhir musim 2022. Musim 2022 menjadi musim terakhir Shunsuke Nakamura sebagai pesepak bola profesional, di mana kemudian dia memutuskan untuk memulai karir kepelatihan sebagai staf pelatih di Yokohama FC.